Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Rahmawati dari kelompok 5 Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ilmu reproduksi ternak acara 5, yaitu pengenceran semen, inseminasi buatan, dan deteksi kebuntingan. Inseminasi buatan merupakan cara yang dilakukan untuk memasukkan semen ternak jantan yang telah dilakukan pengenceran terlebih dahulu ke alat kelamin ternak betina. Inseminasi buatan ini dapat dilakukan ke ternak betina dalam jumlah banyak. Inseminasi buatan bertujuan untuk memperbaiki mutu genetik dan menghindari perkawinan sedarah. Sperma yang digunakan pada inseminasi buatan haruslah sperma yang unggul, sehingga dapat memperbaiki mutu genetik pada keturunan selanjutnya. Pada pelaksanaan inseminasi buatan, hal yang perlu diperhatikan yaitu deteksi birahi. Birahi merupakan kondisi di mana ternak betina mengalami perubahan tingkah laku dan perubahan penampilan alat kelamin luar yang menandakan bahwa ternak betina siap untuk dikawini. Deteksi birahi ini perlu dilakukan secara akurat sehingga dapat mengurangi resiko kegagalan dan mengoptimalisasikan inseminasi buatan. Selanjutnya yaitu deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui ternak betina mengalami kebuntingan atau tidak dengan diagnosis dini. Deteksi kebuntingan ini dapat diketahui dengan waktu produksi yang hilang akibat infertilitas sesegera mungkin, sehingga dapat ditangani secara tepat dan cepat. Untuk penjelasan lebih lanjut akan diterangkan oleh teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Anita Triastuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenceran semen pada kambing. Pengenceran semen bertujuan untuk menambah volume semen, mengurangi kepadatan spermatozoa, serta menjaga daya hidup spermatozoa. Pengenceran semen bertujuan untuk menambah inseminasi buatan dalam satu kali ejakulasi, serta menjaga daya fertilitas sperma pada masa penyimpanan. Bahan yang digunakan dalam pengenceran harus memiliki sifat yang murah, sederhana, praktis, memiliki daya preservasi yang tinggi, memiliki sifat baik fisik maupun kimia yang sama dengan semen, serta dapat mempertahankan dan tidak menghambat daya sperma. Bahan yang digunakan dalam pengenceran adalah stock solution dan semen. Stock solution menggunakan tris kuning telur, fruktosa, dan asam sitrat, sedangkan alat yang digunakan adalah pipet dan beker glass. Pengenceran semen dilakukan dengan cara menambahkan pengencer ke dalam tabung yang berisi semen melalui dinding tabung sedikit demi sedikit. Hal ini bertujuan untuk mengurangi shock pada semen karena penambahan pengencer. Kemudian digoyang-goyangkan sampai homogen. Suhu semen dan pengencer harus sama, sedangkan volume pengencer tergantung pada kuantitas dan kualitas semen. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Sabitra dari kelompok 5. Kali ini saya akan menerangkan tentang pengenceran semen pada ayam. Pengenceran semen pada ayam menggunakan larutan infus atau NaCl fisiologis 0,9% dengan perbandingan 1:6 sampai 1:10. Kemudian NaCl tersebut dimasukkan ke dalam tabung yang berisi sperma. Setelah dimasukkan ke dalam tabung, langkah selanjutnya adalah digoyangkan hingga homogen. Setelah homogen, siap dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina. Namun jika ingin disimpan, jangan sampai terlalu lama dan harus dihindarkan dari sinar matahari langsung. Biasanya umur sperma yang telah diencerkan kurang lebih selama 30 menit. Perkenalkan, nama saya Rosita Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi birahi. Deteksi birahi merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui tingkat birahi pada ternak. Dengan mengetahui tingkat birahi pada ternak, maka dapat mengoptimalisasikan pelaksanaan inseminasi buatan. Deteksi birahi ini dapat diketahui melalui pemeriksaan tingkah laku dan perubahan pada alat kelamin luar pada ternak betina. Estrus atau birahi pada ternak betina dapat ditandai dengan tingkah laku ternak betina yang gelisah dan bengak-bengok atau teriak-teriak. Selain itu juga dapat diketahui melalui penampilan alat kelamin luar, yaitu panjang vulva,
vulva yang memerah, membengkak dan hangat, serta lendir yang keluar dari vagina. Sifat lendir yang keluar dari vagina dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu skor 3 apabila lendir yang keluar banyak dan membasahi di sekitar vulva, skor 2 apabila lendir yang keluar sedikit, dan skor 1 apabila tidak terlihat lendir yang keluar. Ternak yang sedang birahi biasanya berusaha untuk menaiki ternak lain dan nafsu makannya berkurang. Selain dari ciri-ciri tersebut, petugas dapat memeriksa siklus estrus pada ternak dengan menggunakan eksplorasi rektal untuk mengetahui bahwa ternak tersebut benar-benar berada pada siklus estrus. Eksplorasi rektal merupakan metode diagnosa siklus estrus yang biasanya digunakan pada ternak besar seperti sapi, dengan palpasi uterus melalui dinding rektum untuk mengetahui pembesaran yang terjadi pada uterus dan fetus. Selanjutnya, penjelasan tentang inseminasi buatan akan diterangkan oleh teman saya, Tarisa. Perkenalkan, nama saya Tarisa Yulanda. Saya akan menjelaskan mengenai inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah suatu cara memasukkan semen dengan menggunakan suatu alat yang disebut inseminasi gun yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Tujuan dari inseminasi buatan ini yaitu agar terjadi kebuntingan pada betina tanpa adanya perkawinan alami, mengoptimalkan bibit unggul, serta agar terhindar dari penyebaran penyakit kelamin. Inseminasi buatan biasanya dilakukan pada ternak kambing dan ternak ayam. Inseminasi buatan pada ternak kambing dan ternak ayam lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Grace Johanna dari kelompok 5 IRTP. Di sini saya akan menjelaskan tentang inseminasi buatan pada kambing. Sebelum pelaksanaan inseminasi buatan, pertama dilakukan adalah deteksi birahi, kemudian dilakukan pemeriksaan betina, lalu pencairan semen atau towing, baru dilakukan pelaksanaan inseminasi buatan. Berikut penjelasan lebih lanjut. Inseminasi buatan pada kambing ini perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu pertama, pelaksanaannya harus mengikuti periode siklus estrus pada kambing, yaitu 12 hingga 18 jam setelah terlihat gejala estrus pada ternak kambing tersebut. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa spermatozoa itu tahan 30 jam di dalam saluran kelamin betina, dan IB dapat dilakukan 2 kali dalam 1 kali periode estrus. Kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan inseminasi buatan ini itu dapat lihat dari samping saya, yaitu terdapat kontainer yang berisi straw, yang di dalamnya terdapat semen beku. Kemudian juga ada spekulum, lalu juga ada tembakan IB atau gun IB, dan juga ada gel sebagai pelumas, lalu juga ada alkohol, lalu ada plastik sheet, dan ada tisu. Lalu juga ada plastik gloves atau sarung tangan. Dan berikut ini adalah gambar teknik pelaksanaan inseminasi buatan pada kambing. Dapat dilihat pada gambar B dan D. Di gambar B ini spekulum dimasukkan ke dalam alat kelamin betina, dan di gambar D alat gun atau tembakan IB dimasukkan ke dalam serviks betina. Sebelum dimasukkan ke dalam alat kelamin betina ini, alat inseminasi buatan sebaiknya disterilkan terlebih dahulu menggunakan alkohol dan diberi pelicin atau gel pelumas terlebih dahulu. Terima kasih Saudari Grace telah menjelaskan tentang inseminasi buatan pada ternak kambing. Selanjutnya saya, Aris Wicaksono dari kelompok 5 Ilmu Reproduksi Ternak B akan menjelaskan tentang inseminasi buatan pada ternak ayam. Jadi, inseminasi buatan pada ayam bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan jantan, menanggulangi rendahnya fertilitas akibat kawin alam, mengetahui dengan jelas dan pasti asal-usul induk dan pejantannya, meningkatkan jumlah produksi telur tetas,
serta upaya pengadaan anak ayam atau diusi dalam jumlah banyak, umur seragam, dan waktu yang singkat. Langkah pertama inseminasi buatan pada ayam adalah handling pada ternak ayam betina. Langkah selanjutnya adalah mencari kloaka ternak ayam betina, kemudian mendeposisikan semen ke dalam kloaka dengan bantuan spuit sambil menahan kloaka agar semen yang telah masuk tidak keluar kembali. Selanjutnya, materi faktor keberhasilan inseminasi buatan akan dijelaskan oleh Saudari Grace. Perkenalkan, nama saya Grace Johanna. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi inseminasi buatan ini tentunya dilihat dari kualitas semen bekunnya tersebut, dari deteksi birahi, dari kondisi ternak tersebut, serta dari keterampilan inseminator. Pertama, dari kualitas semen. Kualitas semen yang baik itu menurut SNI itu setidaknya mengandung motilitas minimal 40% dan mengandung minimal 25 juta sel. Kemudian deteksi birahi yang akurat itu sebaiknya dilakukan 6 hingga 12 jam setelah diovulasikan. Dari kondisi ternak tersebut dapat dilihat melalui genetik ternaknya, dari BCS atau kondisi tubuh ternaknya, lalu dari kondisi organ reproduksi ternak, kadar hormonal ternak, serta penyakit-penyakit tertentu yang ada pada ternak. Lalu yang terakhir adalah keterampilan inseminator. Standar prosedur yang harus ditetapkan oleh petugas ini harus diperhatikan, yaitu dari cara handling semen, dari waktu towing, dari pelaksanaan inseminasi buatan. Petugas harus mengerti waktu dan cara-cara yang tepat. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Sabitra dari kelompok 5 IRTB. Kali ini saya akan menerangkan tentang kekurangan dan kelebihan inseminasi buatan. Sebenarnya tujuan dari inseminasi buatan adalah meningkatkan mutu ternak lokal, mempercepat peningkatan populasi ternak, menghemat penggunaan jantan, mencegah penularan penyakit akibat perkawinan alam, dan untuk perkawinan silang antar bangsa atau ras. Kelebihannya sendiri adalah mampu menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan. Peternak mampu mengatur antar kelahiran ternak dengan baik, mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina sehingga dapat menghindari anakan sapi yang cacat. Sedangkan kekurangan dari inseminasi buatan adalah tidak akan terjadi kebuntingan jika identifikasi masa birahi betina salah waktu atau waktu inseminasi tidak tepat. Akan terjadi kesulitan kelahiran atau bisa disebut juga dengan distokia. Apabila semen beku yang digunakan berasal dari pejantan dengan berketurunan besar yang diinseminasikan pada sapi betina berketurunan kecil. Perkenalkan, nama saya Tarisa Yulanda. Saya akan menjelaskan mengenai deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, melalui diagnostik, yang kedua menggunakan palpasi puting, dan yang ketiga menggunakan palpasi rektal. Saya akan menjelaskan tentang deteksi kebuntingan melalui diagnostik. Deteksi kebuntingan melalui diagnostik ini diperlukan 2 bahan, yaitu larutan pendahuluan dan larutan penegas. Metode yang dilakukan yaitu yang pertama, mengumpulkan urin dari ternak yang diduga mengalami kebuntingan, kemudian ditambahkan 2 tetes larutan pendahuluan, yang kemudian ditambahkan 5 tetes larutan penegas. Setelah itu, jika terjadi endapan pada larutan, maka ternak dinyatakan positif bunting. Namun, apabila tidak terjadi endapan dan larutan bersifat homogen, maka ternak dinyatakan negatif bunting. Selanjutnya, untuk palpasi puting dan palpasi rektal untuk deteksi kebuntingan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Fitri Astuti. Di sini akan menjelaskan tentang metode deteksi kebuntingan yang selanjutnya, yaitu metode palpasi puting. Palpasi puting itu merupakan metode perabaan atau pemijatan pada bagian tubuh. Nah, di sini lebih fokusnya ke puting karena namanya palpasi puting. Lalu caranya gimana sih? Caranya yaitu puting dari sapi yang bunting tadi, kita lakukan pemijatan sampai keluar cairan berwarna putih. Nah, dan itu kalau dipegang itu lengket gitu ya. Nah, apabila dari sapi tersebut mengeluarkan cairan tersebut, dipastikan sapi tersebut bunting. Nah, tapi metode palpasi puting ini hanya bisa digunakan untuk menduga kebuntingan di trimester akhir atau setelah 4 bulan.
untuk mendeteksi kebuntingan dini tidak bisa. Nah, mungkin seperti itu dari metode palpasi puting. Saya Ibrahim Khairunnas Maeta Ivanov. Di sini saya akan menjelaskan tentang palpasi abdominal dan palpasi rektal. Palpasi abdominal dilakukan dengan cara meraba perut atau abdomen ternak. Apabila terasa gerakan pada fetus, hal itu menandakan adanya kebuntingan. Akurasi dari palpasi abdominal tergantung umur kebuntingan. Pada trimester akhir lebih terasa pergerakannya daripada trimester awal. Metode palpasi abdominal sudah dilakukan dan membutuhkan sensitivitas pelaksana. Selanjutnya yaitu palpasi rektal. Palpasi rektal dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum dalam bentuk mengerucut dan diteruskan sampai melampaui organ reproduksi. Selanjutnya, tangan didiamkan bila ada kontraksi rektum dan dimasukkan kembali saat kontraksi berhenti. Bila rektum penuh dengan tinja, maka sebaiknya tinja dikeluarkan terlebih dahulu. Waktu mengeluarkan tinja ini, sebaiknya tangan tidak dikeluarkan dari dalam rektum, agar rektum tidak mengembung. Kemudian, jari tangan dikembangkan dan diturunkan ke bawah sampai mengenai kornea uteri. Apabila terasa kornea uteri membesar, hal ini menunjukkan adanya kebuntingan. Metode palpasi ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, serta sangat umum dilakukan di lapangan. Selain itu, metode ini mudah dalam pengaplikasiannya.